Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para mahasiswa yang saya hormati serta para pemirsa yang melihat tayangan kuliah filsafat ilmu ini yang juga saya hormati. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam perkuliahan sesi filsafat ilmu, di mana di kesempatan ini kita akan membahas tentang ontologi, tentang hakikat segala sesuatu di dalam pandangan filsafat. Saya mendoakan Anda semua, mudah-mudahan Anda senantiasa sehat walafiat dan Allah akan senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan para pemirsa dimanapun tayangan ini dapat Anda saksikan. Sebagaimana yang saya sampaikan di perjumpaan kuliah filsafat ilmu pada season 4, bahwa manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berpikir. Perangkat-perangkat ini tentunya harus dimanfaatkan oleh manusia sedemikian rupa. Itulah kenapa manusia di masa-masa awal kehidupannya, di saat dia mungkin masih balita, suka bertanya dengan pertanyaan yang relatif sangat sederhana, yang diawali dengan kata-kata apa. Dan ini sudah saya sampaikan di pertemuan keempat yang lalu secara singkat. Pertanyaan seorang anak tentang apa, itu sesungguhnya adalah pertanyaan awal manusia untuk mengetahui dan selanjutnya mengeksplorasi segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini. Yang kemudian pertanyaan tentang apa ini dieksplorasi secara filosofis, melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan ontologi. Apa perbedaan pertanyaan apa pada seorang anak dengan apa dalam pandangan filsafat? Seorang anak ketika bertanya tentang apa, maka konsepsi pertanyaan itu hanya mengandung makna tentang apa adanya, mengandung jawaban apa adanya, mengandung pertanyaan apa adanya, dan juga mengandung jawaban apa adanya. Kalau anak bertanya tentang apa ini, misalnya seperti yang saya sampaikan kemarin, kue misalnya, maka seorang ibu akan berkata, ini kue. Pertanyaan sederhana, jawaban sederhana. Karena jawaban itu hanya menginginkan sebuah jawaban apa adanya, atau pertanyaan yang apa adanya. Tapi apabila masalah apa ini, pertanyaan apa ini dibawa ke ranah yang lebih jauh, lebih filosofis, maka ketika seorang bertanya tentang apa, maka ini adalah pertanyaan yang mengandung ada apanya. Kalau seorang anak tadi hanya melahirkan apa adanya, tapi ketika dibawa ke ranah filsafat, dia akan melahirkan sebuah pertanyaan ada apanya. Jadi konsepsi tentang apa, what, itu berbeda
dalam cakupan ruang berpikir antara anak kecil atau orang awam dengan masyarakat terdidik atau mungkin dalam konsepsi filsafat. Saya berikan contoh misalnya, ini adalah sapu tangan. Kalau saya bertanya, what is this? Apa ini? Jawabannya sederhana, singkat, jelas, tegas. This is handkerchief. Ini adalah sapu tangan. Hadza mandilun. Ini adalah sapu tangan. Tidak mungkinlah orang berkata ini matahari, ini rumah, ini pakaian. Tidak. Ini adalah sapu tangan. Sampai di sini jelas. Tidak menimbulkan pertanyaan. Karena inilah pertanyaan orang-orang biasa. Pertanyaan orang-orang awam. Mungkin pertanyaan juga seperti saya katakan tadi, anak-anak kecil di saat dia pertama kali mempertanyakan sesuatu kepada ibu atau bapaknya. Tapi ini akan menjadi sebuah masalah besar. Akan menjadi sebuah big question. Apabila Anda menemukan sesuatu yang melahirkan sebuah tanda tanya terkait dengan ada apanya. Saya berikan sebuah contoh. Udin misalnya terlambat masuk kuliah. Saya bertanya kepadanya, kenapa Anda tidak masuk kuliah? Dan terlambat. Sudah berakhir perkuliahan, Anda baru masuk. Dia berkata, maaf Pak, sapu tangan saya hilang. Anda ingat? Dia berkata, maaf Pak, sapu tangan saya hilang. Lalu saya bertanya kembali kepada yang bersangkutan, apakah Anda sudah menemukannya? Dia mengatakan tidak. Bahkan dia menjawab, saya Pak sudah berulang kali bolak-balik dari kampus ke rumah, menggunakan waktu hampir 4 jam, menelusuri jalanan yang dimana pernah saya lewati untuk mencari sapu tangan Pak. Tapi saya belum ketemu. Anda mendengar statementnya? Apa yang dia cari selama 4 jam bolak-balik kampus dan rumahnya? Jawabannya sederhana, sapu tangan. Kalau saya tanya lagi, apa yang hilang? Anda pasti akan jawab, dia kehilangan sapu tangan. Tapi pertanyaan kemudian adalah, seperti saya ketika saya bertanya, apa yang hilang? Dia jawab sapu tangan. Dan orang mungkin tidak menyalahkan itu. Tapi bagi saya yang biasa mengajar filsafat, timbul sebuah pertanyaan besar. Ada apa dengan sapu tangan itu? Kenapa anak ini menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan meninggalkan perkuliahannya hanya untuk mencari sapu tangan? Dan itu menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Ada apa dengan sapu tangan? Kalau jawaban sederhana, apa adanya. Apa yang hilang? Ya sapu tangan. Tapi pertanyaan kemudian, kenapa dia mencari berjam-jam? Menghabiskan waktu 4 jam. Berlelah-lelah mungkin juga. Menelusuri jalan yang pernah dia lewati. Meninggalkan perkuliahannya hanya untuk sebuah sapu tangan. Jadi kalau begitu, apa sesungguhnya yang ada di balik sapu tangan ini? Itu pertanyaan. Anda seorang pembelajar filsafat harus mampu mengungkap itu. Sesuatu yang berada di balik fisik. Filsafat mencoba membongkar sesuatu yang bersifat metafisik. Menelaah, mencari, mengeksplorasi, menemukan apa sesungguhnya hakikat sapu tangan ini. Mungkin di pikiran Anda sudah ada bayangan. Apa jawabannya? Kan kalau hanya sapu tangan ini tidak susah dicari.
Mungkin kita pergi ke pasar dapat sapu tangan. Mungkin juga tidak mahal. Tetapi kenapa orang begitu bermotivasi kuat untuk menemukan kembali sapu tangan? Kalau begitu saya meyakini there is something beyond this hand scratching. Ada sesuatu sesungguhnya di balik sapu tangan ini. Ada nilai yang sulit untuk diberikan interpretasi kecuali yang bersangkutan di balik adanya sapu tangan ini. Ada memori indah yang hadir di balik sapu tangan ini. Jadi sesungguhnya mungkin saja dia tidak kehilangan sapu tangan, tapi dia kehilangan kenangan yang selama ini menjadi bagian daripada kehidupan. Itu contoh sederhana. Jadi filsafat mencoba mengungkap sesuatu secara dalam terkait dengan pertanyaan apa dalam filsafat ilmu. Kita membahasnya dalam ontologi yang kita pelajari hari ini. Demikian juga Anda perhatikan hari-hari ini. Sudah mulai ada baliho yang terpajang di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang mengekspresikan dirinya melalui narasi, gambar, bahwa dia layak untuk dipilih. Entah wali kota, bupati, atau mungkin juga DPRD atau DPR pusat dan seterusnya. Tujuannya adalah untuk apa? Mendapatkan kursi. Memperebutkan kursi. Mereka berjuang. Mereka mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan harta benda untuk memperebutkan kursi. Kita mendengar kata-kata kursi. Kalau kita tanya kepada seseorang yang biasa, anak-anak kecil, apa itu kursi? Dia akan menjawab kursi adalah tempat duduk. Kursi adalah tempat beristirahat. Kursi adalah tempat mungkin bersenda gurau dengan keluarga. Tapi kenapa orang ribut-ribut memperebutkan kursi? Bahkan mungkin bisa jadi saling sikut kiri, sikut kanan. Apakah karena kursinya terbuat dari emas? Ataukah kursinya begitu indah sehingga orang beramai-ramai memperebutkan kursi? Jadi pertanyaannya adalah, ada apa di balik kursi? Sehingga orang memperbincangkan, memperebutkannya. Mungkin kursi dalam bahasa awam adalah tempat duduk, tapi kursi dalam perspektif filsafat, dia bukan tempat duduk. Kursi itu adalah kekuasaan. Kursi adalah mungkin quote-in-quote kekayaan. Mungkin juga kursi adalah kenyamanan seperti biasa. Ketika saya mengadakan ujian final kepada mahasiswa, tanpa saya atur kursi-kursinya, ketika saya izinkan mereka masuk, Anda biasa ke belakang cari kursi, bahkan memperebutkan kursi. Kenapa Anda berebut kursi? Apakah kursinya terbuat dari emas atau dari sesuatu yang sangat empuk? Kan tidak. Berarti ada makna lain di balik kursi. Jadi, kalau begitu, kita harus mampu menemukan jawaban. Makna batini, makna lain, makna metafisika di balik konsepsi yang bersifat fisik. Demikian juga yang terakhir yang saya sampaikan. Anda boleh lihat tayangan berikut ini, sepak bola dunia. Pertanyaannya, apa yang mereka perebutkan? Demikian juga Anda lihat, mereka mengangkat piala. Sebenarnya apa yang mereka cium? Apa yang mereka angkat? Jawab pertanyaan-pertanyaan sederhana ini agar Anda bisa menemukan hakikat sesuatu. Dan Anda silahkan mencari objek-objek yang lain, benda-benda yang Anda lihat, dan Anda temukan apa makna di balik apa yang Anda lihat.
Kenapa biasa santri seperti kami dahulu mengangkat bukunya di atas dada ketika dia pergi sekolah? Tidak diletakkan di belakang kantongnya atau sejajar dengan pinggul, tapi diletakkan di dada. Jadi seorang santri melihat buku sebagai apa? Apakah kertas saja? Apakah ditumpukan beberapa benda? Atau sebagai apa? Demikian pengantar filsafat ini saya sampaikan. Anda bisa membuat ulasan, menarasikan. Jangan lupa diperkaya dengan literatur yang cukup terkait dengan ontologi ini. Dan jangan lupa ketika Anda membuka YouTube ini, like dan subscribe. Terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.